Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zernika Priyatama. Saya dari mahasiswa kelas konversi informatika PJJ S1. Di sini saya akan menjawab dan mempresentasikan tentang ujian akhir semester materi mata kuliah cloud computing. Nomor 1, pertama disuruh menjelaskan tentang SaaS, Utility Computing dan Integrated Network. Nah, SaaS atau Software as a Service adalah model layanan cloud computing di mana pengguna bisa menggunakan software tanpa perlu menginstalnya di perangkat mereka. Aplikasi ini diakses melalui internet, contohnya seperti Google Docs, Microsoft 365 dan Dropbox. Kemudian di sini ada utility computing. Utility computing merupakan konsep di mana sumber daya komputasi seperti di server, penyimpanan dan jaringan disediakan berdasarkan permintaan, atau mirip seperti layanan listrik atau layanan air lah. Pengguna hanya membayar sesuai dengan penggunaan tanpa perlu membeli infrastruktur sendiri. Jadi kita penggunaan berapa dulu, nanti kemudian bayar sesuai dengan yang ada. Kemudian ketiga, integrated network. Nah, integrated network adalah jaringan yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi dan perangkat dalam satu lingkungan dan terintegrasi. Nah, biasanya itu digunakan untuk meningkatkan komunikasi, efisiensi data, serta keamanan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian di sini saya udah menggambar tentang arsitektur hybrid cloud computing. Nah, penjelasan. Kalau secara singkat, hybrid cloud computing adalah kombinasi dari private cloud atau publik, ya privasi lah, kemudian dan public cloud atau secara umum, di mana perusahaan bisa menyimpan data sensitif di private cloud atau penyimpanan yang privasi dan menggunakan public cloud untuk skala lebih besar atau kebutuhan yang tidak terlalu kritis. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama ada private cloud. Nah, private cloud itu digunakan untuk data atau aplikasi yang bersifat sensitif atau rahasia. Kemudian di sini punya public cloud juga untuk layanan yang fleksibel dan mudah diakses seperti aplikasi umum. Kemudian kita koneksikan dengan hybrid network VPN atau API gateway yang menghubungkan private cloud dan public cloud agar dapat berkomunikasi dengan aman. Kemudian di sini kita koneksikan lagi ke load balancer, membantu mengelola lalu lintas data agar performa tetap optimal. Dan yang terakhir kemudian kita sampaikan ke end user atau klien. Pengguna bisa mengakses sistem baik melalui internet maupun jaringan internal. Nah, lanjut ke soalan nomor 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi cloud computing? Yang pertama ada keamanan dan kepatuhan. Nah, keamanan dan kepatuhan kita jelaskan secara singkat aja. Keamanan data adalah faktor utama, terutama perusahaan yang menyimpan informasi sensitif. Perusahaan harus memastikan cloud provider memiliki sistem keamanan dan yang baik serta mematuhi regulasi seperti GDPR atau ISO 27001. Kemudian ketersediaan infrastruktur. Keberhasilan implementasi cloud juga tergantung pada ketersediaan jaringan internet yang stabil dan data center yang dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga ada efisiensi biaya. Cloud computing memungkinkan perusahaan mengurangi investasi awal untuk infrastruktur IT. Namun perusahaan harus bijak memilih paket layanan agar biaya yang dikeluarkan tetap efisien dan tidak membengkak atau menjadi lebih banyak. Kemudian yang keempat ada integrasi dan skalabilitas. Nah,
cloud harus bisa terintegrasi dengan sistem lama yang sudah ada di perusahaan. Selain itu, kemudahan untuk menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan juga menjadi faktor yang sangat penting. Nah, kemudian mungkin kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 mungkin ada keuntungan. Di sini soalnya kan 8 keuntungan dan 3 kerugian. Nah, keuntungannya apa aja? Ada efisiensi biaya, fleksibilitas, skalabilitas, pembayaran otomatis, dan lain-lain. Kemudian kerugian ada ketergantungan internet, keamanan, privasi, dan ada kontrol yang terbatas. Mungkin saya dijelaskan secara satu-satu. Nah, secara singkat juga. Nah, yang pertama ada efisiensi biaya. Kita tidak perlu membeli banyak perangkat keras, cukup menggunakan layanan cloud sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas, yang berarti bisa diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Nah, ketiga ada skalabilitas mudah, yaitu bisa menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan perusahaan. Yang keempat, pembaruan otomatis. Tidak perlu khawatir soal update software dari sistem dan sistem keamanan karena otomatis kita terupdate sendiri. Kemudian yang kelima ada keamanan data. Nah, keamanan data cloud provider biasanya memiliki enkripsi dan proteksi tingkat yang sangat tinggi, jadi lebih memungkinkan data kita jadi lebih aman. Nah, kemudian yang keenam ada backup dan disaster recovery, atau data tetap aman meskipun terjadi kerusakan perangkat karena sudah otomatis terbackup. Kemudian yang ketujuh ada kolaborasi lebih baik. Nah, tim bisa bekerja secara remote dengan data yang selalu tersinkronisasi. Jadi tim itu bisa bekerja secara dari rumah masing-masing atau WFH, tapi melalui satu kesatuan yang sama atau satu server yang sama. Kemudian ke-8 itu ada efisiensi energi. Tidak perlu banyak server fisik sehingga lebih hemat listrik dan ramah lingkungan. Nah, dari keuntungan tadi kita juga punya kerugian. Nah, kerugiannya itu apa aja? Yang pertama mungkin ada ketergantungan internet. Jika jaringan lambat ataupun kita mati listrik nih, jadi akses ke cloud akan terganggu, otomatis kita juga pekerjaannya akan terganggu juga atau selesailah. Jadi kita terlalu ketergantungan dengan adanya internet. Nah, kemudian ada keamanan dan privasi sendiri. Nah, kalau keamanan dan privasi, jika kita tidak dikonfigurasi dengan benar ataupun konfigurasi kita salah, data bisa rentan terhadap serangan cyber, atau bahasanya cybercrime itu bisa masuk ke data kita. Kemudian ada kontrol yang sangat terbatas. Data disimpan di server, atau penjelasannya data disimpan di server milik provider, sehingga pengguna harus bergantung pada kebijakan mereka. Pengguna itu harus mengikuti apa-apa saja yang dilakukan oleh provider. Itu penjelasan dari ulangan akhir semester dari mata kuliah cloud computing. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.